agar mendapatkan bimbingan dan pendampingan dari Romo Ipeng, sehingga anak-anak kami tidak takut untuk menjadi dewasa dan siap menghadapi masa depan setelah mereka lulus SMA nanti. Kira-kira untuk menjadi masuk tema lagu yang kedua yang dari siapa yang cewek, sudah apa dua harus mulai dari mana? Mungkin ada yang betul-betul mengalami secara secara kuat, tapi ada juga yang samar-samar. Di dalam ilmu psikologi katanya krisis semacam itu, krisis yang takut tambah dewasa itu katanya menjadi krisis apa itu? Krisis quarter life crisis, krisis seperempat kehidupan. Jadi kalian tuh mau masuk ke seperempat kehidupan, seandainya usia manusia tuh 70 atau 80 tahun jika kuat, atau 100 tahun gitu ya. Paling tidak satu kali seperti teman-teman, adik-adik itu mengalami itu, sangat wajar ya, mengalami itu. Di lagu-lagu tadi digambarkan mengalami krisis kehilangan misalnya. Kalian kelas 12 akrab-akrabnya, tapi lihat setelah di sini kalian nggak bisa seperti ini lagi. Kalian harus dituntut mandiri, menemukan sekolah yang baru, universitas yang baru, mencari teman yang baru lagi. Sudah cocok-cocok dengan temanku SMA, harus mandiri ya. Belum lagi dikatakan aku harus mencapai kebahagiaan yang dituntut oleh orang lain tadi itu ya, itu juga membuat krisis, quarter life crisis, krisis perempat kehidupan. Itu memang menjadi krisis kalian, biasanya begitu. Terlalu banyak pilihan sehingga sulit menentukan dari semua baik ya. Dan bisa membuat sepi. Kalian akan bertambah dewasa. Ketika kalian bertambah dewasa, orang tua kalian juga bertambah tua. Kalian harus mulai sekarang harus memikirkan bagaimana besok, sehingga orang tua sudah tidak kuat lagi membiayai studi kita. Bagaimana nanti kalau saya dapat pacar yang akan meninggalkan saya, melukai saya? Bagaimana apakah aku bisa mendapatkan teman seperti di SMA ini? Ya. Apa aku siap ketika orang tuaku yang sudah mulai tua, orang tuaku juga mulai tua dan meninggalkan aku? Apakah aku siap dengan tanggung jawab yang besar yang diberikan oleh masyarakat, beban sosial? Lulus SMA kok ora kerja apa-apa. Wah, SMA mana tuh? Oh, SMA Kudus. Beban gitu. Itu membuat krisis. Dan kadang buat takut, kalau bisa aku menjadi gini ya lah, menjadi SMA sajalah, dan indah sekali, bisa motoran ke sana-sana, touring ke sana-sana, bisa kalau bisa tuh sweet 17 terus gitu. Aku nggak mau jadi tua, aku nggak mau menjalani lagi sesuatu yang baru gitu. Bahkan pilihan hidup yang begitu luar biasa, mau jadi YouTuber, konten kreator, atau jadi dokter, atau saya kepingin jadi penyanyi, tapi saya nyanyi kok malas gitu. Krisis ya. Satu ingin jadi bulan ya, satu pun jadi pengacara, tapi kok saya tuh pengen juga jadi polisi, tapi kok banyak yang bilang saya tuh cocok jadi cover boy ya, misalnya ya. Krisis, banyak pilihan. Apalagi kalau zamannya Romo Ipeng mungkin tidak semasif kalian ya. Kalian itu kan disodori betul pilihan hidup yang luar biasa. Krisis sehingga menjadi takut menjadi dewasa karena itu banyak tuntutan. Saya juga mengalami hal yang sama, teman-teman. Suatu punya hal yang kuat di dalam seni, karena saya lahir di keluarga seni. Cita-cita saya itu menjadi seniman yang luar biasa. Cita-cita saya. Ya, saya lulus SMA saya tidak mau mencari kuliah yang lain dulu namanya
UMPTN dulu namanya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Teman-teman SMA saya tuh semua ketika lulus masuk ke sana, saya pasti masuk di Institut Seni Indonesia. Karena kakak saya, di saya semua masuk semua. Saya pasti akan masuk. Karena saya punya talent menyanyi. Bagus suara saya. Apa sih saya akan diterima? Saya nggak pikirkan yang lain. Ya. Kemudian saya masuk teman-teman ke Institut Seni Indonesia di Jogja sana, di Sewon namanya, Jalan Pangtitis itu ada seni itu. Dan saya nyanyi lagu Sirusa. Bayangan saya, pokoknya asal suaranya bagus diterima diisi. Bayangan saya nyanyi lagu Santa Lucia. Sul mare Lusica laslo d'argento. Wah, yakin tuh apa sih tompa aku. Ternyata sekolah seni itu harus bisa not balok. Aku not balok belas saya hanya modal suara seru karo suara rada-rada serius begitu. Oh, gak apa-apa. Saya berusaha untuk khusus musik vokal. Yang ngerti vokal saya namanya Mbak Linda Sylvia Stinjak, soprano nomor 1 se Indonesia. Wong ayu. Wah, seneng semangat aku. Wah, dengan saya nek wis kursus penting ono pernah kursus mesti ketompo. Saya kursus tahun teman-teman. Ya. Belum ada musim WA yang bis rumah saya di Jogja, dari Sleman, kemudian ngebis tiap 2 minggu 3 kali. Bayangkan, ngebis kalau di Jogja bulan namanya bis pemuda kuning itu, wah nyanyi. Dia jenot balok, tapi enggak di benak saya tuh itu paling hanya untuk syarat saja, besok ada diterima. Yang penting ono ijazah pernah khusus. Setelah 2 tahun, setahun penuh daftar lagi. Teman-teman adik kelas saya sudah mulai UMTN lagi, ya, UGM itu macam-macam. Daftar lagi, dan puji Tuhan tidak diterima. Malah ditompok. Saat itulah teman-teman saya yang namanya seperti kalian itu krisis. Ya, krisis teman-teman. Karena apa? Berarti 2 kesempatan saya nggak ngambil loh. Saya teman-teman udah kok dokteran, ada kok biologi, ada yang guru. Saya itu pokoknya saya harus jadi seniman. Gitu. Ya. Waduh, ternyata tidak. 2 kali, pertama ya wis wajar karena aku belum tahu cara mendaftar di sana. Karena waktu itu saya ngambil musik sekolah. Kemudian kedua juga musik sekolah. Ternyata sekolah nyanyi itu harus ada namanya etude. Etude itu penguasaan apa itu namanya? Pokolan ditoto itu apa tuh? Pokolan ditoto apa namanya? Paranada. Tangga nada balok itu loh kan, pokolan itu kayak dicambah itu. Nah, itu kayak dicambah ditoto itu saya nggak bisa. Tapi saya hanya menguasai lagu-lagu yang diajarkan secara hanya saya hafalkan. Lagu-lagu ini tambah, tidak hanya semua melusika tapi banyak. Dan dia tes tetap tidak lolos. Setelah itu saya namanya krisis. Saya nggak mau jadi orang lagi. Nggak mau jadi. Saya tidak mau, bos nggak pikirin apa-apa. Disuruh aku tidak mau. Sampai ada suatu saat ada orang yang mengagumi. Ya. Gunakan talentamu, tapi juga untuk mengajar agama. Wah, sekolah mana itu? Talenta bisa berkembang, tapi juga aku bisa menjadi guru agama. Seakan-akan kemudian ada pencerahan gitu teman-teman. Ya. Ternyata ketika kita betul-betul mengenali diri sendiri, jane apa betul itu passion saya, atau sebenarnya ada sesuatu yang lebih ngakar daripada apa yang aku rasakan atau aku impikan itu. Oleh karena itu, untuk menghadapi krisis ini yang penting adalah, apalagi di teman-teman kalian pasti ada yang namanya BP atau
atau bimbingan konseling itu baik sekali. Untuk menghadapi krisis ketakutan dewasa itu mulai sekarang, yang pasti sudah kalian mulai sejak SMP atau SMA ini, kenalilah dirimu sendiri tentang potensi-potensi yang ada dalam dirimu sendiri untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya bakat-bakat. Oleh karena kan sering ada retret who am I, siapa saya itu betul. Ketika kita sungguh mengenali diri sendiri, masuk ke dalam diri sendiri, oh ternyata bakat tuh spontan memang nyanyi ini. Jadi kalau kita masuk ke dalam, oh bukankah aku memang, ya, mohon maaf bagi yang teman-teman yang Kristen atau yang Islam, oh, bukankah saya tuh anak Katolik dan saya mencintai agama Katolik dan saya menjadi mencintai agama Katolik, bukankah itu passion saya? Karena waktu itu saya di lingkungan sering melatih kor anak-anak OMK, kalau nama sekarang OMK, bukankah itu juga menjadi, selain nyanyi saya tuh bisa mewartakan agama saya, mewartakan Injil, mewartakan iman saya dengan melihat lebih dalam. Nyanyi itu menjadi passion, memperkuat pilihan hidup yang kita pilih. Contohnya siapa? Penyanyi Tompi itu dokter dia, tapi dia tidak bisa lepas dari nyanyi. Tapi passionnya dia seorang dokter. Jadi artinya yang lain itu menjadi pendukung untuk mencapai yang pokok itu. Oleh karena itu penting sekali sejak kelas 12 ini betul tanya pada Bapak Ibu guru pembimbing bakat, ya BK itu bagusnya saya di mana, melihat karakter saya, potensi saya, kira-kira gimana Bu ya? Bisa nanti kalian udah melihat, cuman perlu diteguhkan oleh Bapak Ibu guru. Oh bakatmu, kamu pintar mimpin, mungkin kamu cocok di public relation nanti, mungkin PR, menjadi PR, dapat komunikasi misalnya. Kan perlu ditunjukkan, ya, supaya tidak salah sekitar tadi itu. Pokoknya saya harus seniman, pokoknya nggak diterima di sekolah seniman, saya nggak akan sekolah. Waktu itu betul, tapi Bapak Ibu saya itu bingung. Tapi kemudian Tuhan menunjukkan bahwa ternyata betul. Ya, betul, apakah kamu itu passionmu itu menyanyi atau itu hanya sebagai sarana untuk kamu memberikan diri cara atau pekerjaan yang lain. Itu betul. Dan akhirnya saya menjadi seorang guru agama. Bahkan lebih lagi, bakat itu menjadi nampak ketika saya menjadi seorang imam. Oh ternyata betul. Ketika kita berani mengenal diri sendiri, akhirnya bisa mensyukuri. Tidak melupakan yang nyanyi tadi itu, tapi aku bawa di dalam rangka sesuatu yang aku temukan itu. Romo bersama teman-teman mengelola balai budaya ini, ya harus berjumpa dengan teman-teman seniman lintas agama. Oh ternyata ada gunanya juga. Oh ternyata Tuhan itu seperti itu toh menyiapkan saya. Memang saya tidak menjadi seorang seniman, tapi kemudian itu sebagai cara Tuhan membekali saya supaya bisa bersama teman-teman mengelola balai budaya ini dengan lebih mudah. Ya saya bisa seni kerawitan, saya bisa seni pedalangan. Oh ternyata ketika kemampuan saya untuk berkomunikasi, oh dipakai Tuhan. Ketika saya dulu 5 tahun menjadi seorang penyiar di Indosiar dulu kepolisian, kan bingung. Aku pengen tapi nggak ada contoh, ada satu contoh tokoh besar saja begitu. Misalnya seperti itu. Oleh karena itu mengenali diri sendiri dan juga berbicara cerita dengan teman yang dekat itu penting. Ya, oleh karena itu kendati nanti kalian sudah pisah, ya kalau beda universitas atau beda kota, kalau memang punya sahabat, jadikan itu sebagai kekuatan untuk dan tidak takut menjadi dewasa, karena dia juga di kotanya mengalami pergumulan juga. Aku juga di sini aneh-aneh teman-temanku. Saya bercerita di sini juga sama. Di situ gimana? Jika sudah menemukan sumber masalahnya untuk menghadapi quarter life, business life itu dengan bercerita. Ini adalah cara yang cukup efektif untuk bisa maju.
Bercerita bukan cuma menjadi momen di mana kamu bisa meluapkan perasaan negatif, tidak, tetapi apa, supaya kita bisa dilihat potensi-potensi kita dari teman-teman kita. Enggak? Seringkali hidup terasa berat, katamu ku harus berani mencoba. Ku tahu tak semua cita jadi nyata, buang rasa takut, tumbuhkan rasa cinta. Yo, tanjak dewasa harus kita jalani, katamu kau kan selalu temani. Ku tahu tak semua sesuai harapan, jangan menyerah, kita bangkit lagi. Siapa bilang kita tak mampu, kita berminta kuat dan berani. Hidup kita tentukan masa depan, sampai impian dan cita termati. Siapa bilang kita tak mampu, kita berminta kuat dan berani. Kalau saya beda, nanti masuk kita Ketiga, kecewa. Keempat, takut tidak selesai dalam kuliah. Kelima, takut mengecewakan orang tua. Keenam, takut salah memilih teman ke depannya. Harus berpisah sama teman-teman di SMA ini. Yang ketiga, harus adaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang keempat, takut dengan kehidupan kuliah nantinya. Yang kelima, susah mencari tujuan hidupnya setelah kuliah atau setelah sekolah ini nanti. Dan yang terakhir, gak ingin pisah sama orang tua karena belum siap hidup mandiri dan takut mengecewakan orang tua. Tidak lulus SNMPTN dan tidak nyaman masuk universitas, berbayar dengan lingkungan baru, tidak dapat pekerjaan yang cocok. Yang kedua, kuliah tidak lancar. Yang ketiga, tidak bisa meraih mimpi dan tidak bisa membahagiakan orang tua. Yang keempat, tidak bisa jadi orang sukses, tidak bisa membanggakan orang tua dan derajat orang tua. Yang kelima, takut untuk memilih jalan untuk kedepannya dan tidak bisa mengangkat derajat orang tua. Yang keenam, takut tidak sesuai ekspektasi diri sendiri, takut tidak bisa membahagiakan orang tua, takut akan hal yang datang di masa depan. Yang menjadi bahagia berarti ketika anak-anaknya itu berhasil, ketika anak-anaknya itu tidak narkoba, itu menjadi kebahagiaan. Supaya kalian tidak tadi itu ekspektasinya kok keduren, harapan sosialnya membebani, malah jadi kalian krisis di situ. Temukan jalannya apa toh bapak ibu saya itu inginkan saya apa? Apakah bentuk materi atau supaya saya pokoknya saya sudah bergaul dengan baik, ya tidak narkoba, itu sudah menjadi kebahagiaan orang tua. Salam mengucapkan terima kasih atau mendoakan orang tua.